Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Desna Sari Sinaga, nomor induk mahasiswa 2105113520, kelas 21B, mata kuliah literasi digital, dosen pengampu Bapak M. Arli Rusandi SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah teman-teman, di video saya ini saya akan menjelaskan ada 10 masalah umum komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah layar biru. Ini adalah kasus ketika Microsoft Windows tiba-tiba berhenti. Umumnya kasus ini menunjukkan sebuah permasalahan serius yang ada di laptop kita, entah itu berasal dari hardware-nya atau software-nya. Cara mengatasi ini paling mudah dengan merestartnya, namun hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita menulis ulang kode-kode error tersebut lalu mencarinya di Google. Yang kedua adalah missing DLL files atau DLL error. Ini adalah kasus di mana komputer memiliki data yang korup, dan cara terbaik untuk mengatasinya yaitu menggunakan fitur System File Checker. Dengan men-scan lewat System File Checker, kamu akan mengetahui apa yang hilang serta oleh fitur tersebut diganti atau diperbaiki. Yang ketiga yaitu aplikasi berjalan lambat. Hal ini bisa dikarenakan karena RAM yang kecil atau hard drive yang penuh atau aplikasi yang berat seperti Google Chrome. Dan cara mengatasinya, jika itu masalah aplikasi yang berat, kita bisa membuka Windows Text Manager dengan menekan Ctrl plus Alt delete, cek tabulasi proses, lalu matikan aplikasi yang sekiranya terlalu berat dengan klik kanan aplikasi tersebut dan pilih End Process. Yang keempat adalah malware. Seperti virus, tetapi ini lebih berbahaya. Malware dapat melukai ataupun menghentikan komputer beserta sistem-sistemnya, dan cara mengatasinya itu menggunakan malware tool dan terus mengupdate-nya. Perlu kita ingat, malware tool berbeda dengan virus software, jadi kita perlu menginstal keduanya. Dan yang kelima yaitu isu koneksi atau internet. Banyak masalah yang bisa menjadi penyebab hal ini, mungkin karena provider kita, ISP kita, atau mungkin hardware kita, dan mungkin server DNS kita. Dan cara mengatasinya yaitu cukup dengan mengulang komputer kita. Masalah-masalah tersebut akan langsung beres. Kita bisa menggunakan Windows Network Diagnostic Tool untuk mengecek masalah lokal. Yang keenam yaitu hard drive failure. Biasanya ini dikarenakan karena umur hard drive yang memang waktunya ganti. Kabar baiknya adalah hard drive mudah diganti, dan kabar buruknya data kita yang ada di dalam hard drive tersebut akan hilang semuanya. Dan salah satu cara untuk mengatasinya itu terus-menerus membackup data kita. Kita bisa melakukan ini secara reguler tiap 1 minggu sekali atau sebulan sekali. Jangan sampai terlupa karena tidak ada yang tahu kapan hard drive kita itu mati. Yang ketujuh adalah layar beku. Layar kita tiba-tiba saja beku dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu bisa dikarenakan hardware kita bermasalah ataupun software kita yang bermasalah. Dan salah satu cara untuk mengatasinya yaitu menggunakan Windows Text Manager jika komputer masih bisa merespon, tetapi jika benar-benar sudah tidak diapa-apakan, maka perlu dilakukan hard reset. Yang kedelapan yaitu bunyi aneh. Sebenarnya komputer tidak pernah benar-benar sunyi. Kita pasti mendengar bunyi mesin pendingin ataupun pembaca CD. Karena itu, jika ada suara lebih maka dipastikan hardware-nya bermasalah. Dan cara mengatasinya, ketahuilah terlebih dahulu bagian hardware manakah yang menyebabkan bunyi tersebut, lalu jalankan fitur diagnosis atau cukup mengganti hardware tersebut. Dan yang kesembilan yaitu overheating. Saat tenaga listrik mengalir ke dalam komputer, secara otomatis suhu komputer akan naik. Hal ini diturunkan lewat adanya pendingin udara di dalam komputer. Nah, cara mengatasi ini kita bisa menggunakan software yang mampu mendeteksi beberapa memanaskan suhu komputer kita. Jika sudah memiliki suhu yang tak biasa, kita bisa membawanya ke tukang reparasi untuk dicek atau diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu aplikasi tidak terinstall. Ada 2 penyebab hal ini terjadi. Yang pertama karena software tersebut tidak kompatibel dengan komputer kita. Yang
kedua, software itu punya ketentuan yang komputer kita tidak bisa tepati. Dan ada beberapa hal yang bisa terinstall tetapi berjalan dengan sangat lambat. Dan satu-satunya cara yang bisa kita lakukan yaitu mengganti software itu atau mengupgrade hardware kita. Thanks for watching teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat.